Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wa qala aidan walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'ul lail hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah selalu berada dalam naungan rahmat Allah dan hidayahnya Allah. Tak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam. Nikmat yang begitu besar yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya. Mudah-mudahan kita selalu berada di dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala dan selalu berada di dalam iman Islam hingga akhir hayat kita. Lupa salawat dan salam kita junjungkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabat-sahabatnya, dan hingga kita, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Pada kesempatan yang mulia ini kami selalu khatib mengajak kepada diri sendiri dan kepada jamaah, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti selalu berupaya dan berusaha menghadirkan Allah dalam segala situasi dan kondisi dengan cara mengingat Allah, berzikir, dengan cara menjauhi larangannya dan menjalankan perintahnya. Dan juga takwa dalam arti menghadirkan Allah dalam setiap persoalan yang kita hadapi dengan cara banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga banyak beristighfar sehingga akan menimbulkan ketentraman di dalam hati kita, dalam kehidupan kita sehari-hari hingga akhir hayat kita. Sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa bertobat itu hukumnya wajib. Wajib bagi setiap manusia dan wajib untuk disegerakan, tidak boleh ditunda-tunda. Bila ada air mata yang paling penuh berkah, ia adalah air mata yang mengiringi hati yang basah menyesali dosa-dosa. Dan bila ada kata-kata yang paling indah, ia adalah rintihan istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman seperti yang tadi disampaikan bahwa dalam surat At-Tahrim ayat 8, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Taubat itu apabila kita benar-benar, maka taubat itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Dan Imam An-Nawawi rahimahumullah dalam kitab Riyadhus Shalihin memenuhi 3 syarat untuk bertobat. Apabila ketiga syarat ini tidak terpenuhi, maka tobat kita tidak akan diterima. Yang pertama, apabila kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dia meninggalkan dosa-dosa saat dia bertobat tersebut. Adapun
ia bertobat dalam keadaan terus-menerus melakukan, maka tobatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hati kita menyesal atas perbuatan dosa yang telah kita lakukan. Dan yang ketiga adalah bertekad bulat untuk tidak kembali kepada dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dan tanda-tanda orang yang menyesal adalah apabila kita mengingat dosa-dosa yang telah kita lakukan, hati kita merasa risih dan tidak tenang, dan merasa menyesal sekali atas perbuatan yang telah kita lakukan. Maka kata beliau, apabila salah satu di antaranya ketiga unsur tadi tidak dipenuhi, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun kalau dosanya antar kita dengan makhluk atau kita sesama manusia, kata Imam Nawawi, tinggal ditambahkan satu dengan tiga yang tidak boleh dihindari, yaitu yang tadi. Dan satunya adalah memohon maaf kepada orang yang kita zolimi, atau kita merasa mempunyai hutang harta, maka kembalikanlah hartanya kita. Dan apabila telah menyakiti, mohon maaflah kepada orang yang kita zolimi. Maka hadirin yang dirahmati Allah, bertaubat adalah merupakan sifat orang yang beriman dan bertakwa. Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang beriman dan bertakwa dalam surat ketiga ayat 135. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum zakarullah. Jadi walladzina, siapakah orang-orang yang bertakwa itu? Yaitu orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang apabila mereka melakukan perbuatan dosa atau fahisah atau menzalimi dirinya sendiri, zakarullah, maka mereka mengingat Allah. Fastaghfaru li dzunubihim, dan mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka terus tidak melakukan lagi dosa-dosa karena mereka tahu bahwa perbuatan itu adalah akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu ciri orang-orang yang bertakwa. Mereka menghindari perbuatan dosa, dan mereka setelah mengetahui mereka tidak terus melakukannya. Maka kita berusaha, karena kita manusia tak lepas dari segala dosa. Nabi SAW bersabda, Kullu ibni Adam khata'. Setiap anak manusia pasti pernah dan pasti banyak berdosa. Tetapi siapakah yang paling baik dan orang yang dari berbuat dosa itu? Kata Rasulullah, ialah sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah orang yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis At-Tirmidzi. Dalam bertaubat ada beberapa perkara yang benar-benar harus kita perhatikan. Apa itu? Yang pertama adalah kita tidak boleh menunda-nunda taubat karena kita tidak tahu kapan ajal kita. Dan yang kedua adalah bila kita tunda-tunda taubat, pohon maksiat itu semakin berakar dalam hati kita, sehingga semakin sulit kita untuk melaksanakan bertaubat. Maka Ibnu Qudamah berkata, perumpamaan orang yang mengundur-undurkan taubat seperti orang yang ingin mencabut sebuah pohon. Tatkala ia untuk mencabut pohon itu, didapati pohon itu tidak tercabut, berat, dan ia bergumam, biarin, nanti saja tahun depan saya akan mencabut pohon tersebut. Tatkala ia datang tahun tersebut, maka pohon itu semakin lebih kuat dan tidak bisa dicabut. Maka orang yang mengatakan nanti taubatnya ketika sudah tua, subhanallah, ketika sudah tua, pohon maksiat itu sudah sangat berakar dalam hati kita, bagaikan kanker yang sudah akarnya kemana-mana. Nah, bagaimana dia akan bisa bertobat kalau sudah begitu? Hadirin rahimakumullah, kita harus segera mungkin bertobat. Ketika kesempatan taubat segera datang dari Allah, Allah memberikan kesempatan untuk bertobat, maka segeralah kita bertobat. Karena kita kalau menunda-nunda taubat, malaikat maut pun tidak menunda-nunda untuk mengambil nyawa kita. Hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'un nahari wa yabsutu laila musii'un naharu hatta tatlu samsi min maghribiha. Jadi
Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla membuka tangannya pada malam hari untuk memaafkan orang-orang yang berbuat dosa di siang hari. Dan sesungguhnya Allah membuka tangannya di siang hari untuk memaafkan orang-orang yang berdosa di siang hari. Lihatlah, setiap harinya siang dan malam Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita. Saking sayangnya, setiap harinya Allah menerima orang-orang yang berdosa apabila dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sayang, hati kita atau kita sendiri tidak menyayangi diri kita sendiri. Kita hanya bisa berkata nanti dan nanti, sehingga ketika nyawa telah sampai di tenggorokan, baru dia berkata, aku ingin bertobat. Telat. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, ia mendengar Rasulullah bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughrur." Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai pada kerongkongan. Hadis Ahmad Al-Tirmizi. La ilaha illallah. Sungguh orang yang menunda-nunda taubat itu hakikatnya adalah orang-orang yang terombang-ambing dirinya di dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencampakkan dirinya kepada azab Allah Subhanahu wa taala, padahal azab Allah itu sangat pedih sekali. Kemudian yang harus diperhatikan juga dalam bertobat yaitu membersihkan tobat dari perkara-perkara yang mengotorinya. Apa yang mengotori tobat kita? Yang pertama adalah membersihkan sisa-sisa maksiat, dan yang kedua meninggalkan sebab utama maksiat, dan yang ketiga pertahankanlah tobat kita. Sungguh sangat berat, tetapi orang yang bertakwa menjalannya dengan sangat ikhlas dan ridho. Yang pertama adalah membersihkan sisa-sisa maksiat, yaitu membersihkan hati kita ya dari segala sisa-sisa maksiat setelah kita bertobat atau setelah kita menjalankan dosa-dosa yang kita perbuat. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa orang yang masih tersisa padanya sisa-sisa maksiat di hatinya, suatu ketika ia akan kembali berbuat dosa. Nah, kita dapat melihat contoh, ada orang yang sudah berhijrah, dia sudah taubat, tetapi kemudian dia kembali lagi ke dunia yang buruk tersebut. Hal itu karena masih ada sisa-sisa dosa-dosa yang belum kita bersihkan. Membersihkan sisa-sisa tersebut, segera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan segera dia menyesali perbuatan-perbuatan yang ia lakukan tersebut. Yang kedua, meninggalkan sebab utama maksiat, yaitu kita harus berusaha untuk meninggalkan sebab-sebab kita melakukan maksiat. Kalau misalnya sebab itu karena teman, lalu kita bertobat tetapi kita masih berteman dengan orang-orang yang berbuat maksiat, maka kita akan tidak bersih dan akan terus menghantui perbuatan maksiat yang akan nanti kita lakukan. Nah, berbuat maksiat kita harus hindari karena memang ini merupakan suatu dosa besar. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita semua hadirin jamaah dijauhkan dari perbuatan maksiat. Yang ketiga, pertahankanlah taubat kita. Mempertahankan taubat itu tidak mudah karena setan akan berusaha semaksimal mungkin supaya kita mau kembali kepada dosa yang telah kita lakukan kemarin. Setan iblis itu berkata kepada Allah, karena engkau telah menyesatkan aku, aku akan selalu menghalangi mereka di jalanmu yang lurus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lam ya'tiyanahum min baini aydihim wa min khalfihim wa aymanihim wa a'san ayunihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Setan ini menyerang kepada kita depan, belakang, kiri, kanan. Setan akan mendatangi dari muka mereka, artinya saya akan meragukan mereka terhadap urusan akhirat. Dan dari belakang mereka yaitu akan membuat mereka menyukai dunia. Dan dari kanan mereka maksudnya saya akan menguburkannya mereka terhadap urusan agama mereka. Jadi menjauhkan dengan kebaikan-kebaikan.
Dan dari sisi mereka, yakni saya akan membuat mereka tergiur kepada kemaksiatan, tergiur dengan kejahatan-kejahatan. Maka untuk istiqomah kita selalu banyak bertobat dan harus minta tolong kepada Allah, berlindung, dijauhkan dari godaan syaitan. Dan kita harus terus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan diri semuanya pada Allah. Dan minta kepada Allah supaya iman itu dihiasi di hati kita dan dijadikan hati kita benci kepada kekufuran dan kemaksiatan. Allah sangat gembira melihat taubat hamba-hambanya saat dia bertobat kepada Allah daripada seorang yang menunda-nunda taubatnya, bahkan tidak mau bertobat. Ini menunjukkan bahwa Allah ingin sekali hamba-hambanya selalu kembali kepada Allah untuk bertobat. Tapi sering kita sombong, hati kita sombong seperti halnya iblis yang tidak pernah mau bertaubat. Padahal iblis pun kalau bertaubat pasti diterima Allah taubatnya. Tetapi masalahnya dalam hidup iblis tidak ada istilah taubat. Maka orang yang tidak pernah mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh ia telah termasuk sifat-sifat iblis tersebut. Nauzubillahi min dzalik. Allah membuka pintu-pintu taubat setiap saat. Ini menunjukkan kasih sayang Allah yang sangat besar kepada kita. Maka kita berusaha bagaimana supaya kita segera bertobat agar Allah ridha kepada kita. Hadirin rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semua agar kita selalu banyak mengingat Allah, memohon ampunannya dan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan kekuatan oleh Allah untuk selalu beriman dan bertakwa kepadanya, selalu mengingatnya, selalu bersyukur kepadanya, dan selalu meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikrul hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi amarna bi'ittisam bihablillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayyuhal khadirun, usikum wa yakum bitaqwallah wattaqullaha haitsu kuntum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina Muhammad wa barik wa sallim. Amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana dunubana wa dunuba walidayna wa arhamna kama rabbayna shaghira. Allahumma ajil islam wal muslimin wahduril kafarata wal musyrikin wal munafiqin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzikrullahi 'azima yadhkurullahu wa dzikrullah. Allahu akbar.